101.7 L Beta Radio, leading the way. Cinea, the best news for you. Dipancarkan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, 101.7 FM Albeta Radio leading the way. Selamat pagi listeners, Cinea edisi Rabu 25 Agustus 2021 kembali menyapa Anda. Bersama saya Anindya Rizky dan saya Dewa Diputra. Selama 20 menit ke depan kami akan sajikan sejumlah informasi aktual dan faktual dari berbagai wilayah di Indonesia yang dikemas secara menarik, dan berikut Cinea selengkapnya. Efektivitas vaksin Moderna bagi para nakes hadapi varian COVID terbaru. Hasil evaluasi terkait penerapan PPKM di Indonesia membaik. Pemerintah tingkatkan kapasitas di pusat perdagangan dan akses dine-in. Menteri Perhubungan targetkan kereta api Bandara Yogyakarta akan beroperasi September 2021. Cinea, the best news for you. Listeners, kita awali berita pertama. Efektivitas vaksin Moderna yang memiliki perlindungan lebih baik diberikan kepada para tenaga medis untuk menghadapi varian COVID terbaru. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Evelyn. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Dewa. Selamat pagi listeners. Beberapa waktu lalu, vaksin Pfizer diyakini memiliki efikasi terbaik dalam melawan virus corona. Namun, seiring perkembangan, mutasi virus yang diyakini semakin ganas, para ahli menyatakan vaksin Moderna memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap mutasi dari virus corona yang terbaru, yaitu varian Delta. Juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Moderna akan diberikan untuk tenaga kesehatan dalam dosis ketiga, mengingat intensitas nakes yang terus bersinggungan dengan pasien rumah sakit. 5 vaksin Moderna yang platformnya juga berbeda ya. Platformnya ini dari materi genetik virus COVID-19. Nah, di sisi lain dengan berbagai macam platform, artinya yang kita kenal mix dan mix itu ya, mixing, itu kemudian bisa menimbulkan respon antibodi yang lebih tinggi. Nah, ini salah satu juga mengapa pertimbangannya kita memberikan Moderna. Yang kedua adalah efikasi dari Moderna ini 94% sesuai dengan izin penggunaan darurat yang diberikan oleh Badan POM. Jadi kita memberikan yang terbaik dengan tadi ada mix dan mixing. Inilah alasan mengapa kemudian kita menggunakan Moderna ini untuk melindungi tentunya nakes-nakes kita yang garda terdepan. Target vaksinasi Moderna diberikan kepada tenaga kesehatan murni untuk memberikan perlindungan tambahan kepada garda terdepan. Kita bisa bayangkan, kalau tentara kita pada berguguran, pasti kita tidak punya pertahanan. Itulah mengapa penting untuk kemudian tenaga kesehatan ini diberikan vaksin dosis ketiga. Demikian Evelyn melaporkan, kembali ke studio. Pemerintah merevisi sejumlah aturan pembatasan PPKM, salah satunya menambah kapasitas pengunjung pusat perbelanjaan atau mal dan juga akses dine-in. Informasi mengenai hal tersebut akan disampaikan oleh reporter Claudia. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Dewa dan Indi. Pemberlakuan perpanjangan PPKM yang dilakukan sejak tanggal 7 hingga 16 Agustus menunjukkan hasil yang semakin baik. Kasus konfirmasi positif menurun hingga 76% per tanggal 15 Agustus dan kasus aktif turun 53% dari titik puncaknya. Angka kesembuhan pun terus meningkat diiringi angka kematian yang menurun. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuturkan bahwa kemajuan ini menghasilkan keputusan pemerintah untuk melakukan uji coba pembukaan kembali pusat perbelanjaan dan mal. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan mal sudah dilakukan secara disiplin, dan ini juga sekaligus untuk mendisiplinkan kita semua. Untuk itu pemerintah akan memperluas cakupan kota di level 4 yang dapat melakukan uji coba ini. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kapasitas kunjungan pusat perbelanjaan, mal menjadi 50%, dan memberikan akses dine-in, makan di tempat sejumlah 25%, atau hanya 2 orang per meja.
pada pusat perbelanjaan dan mal selama seminggu ke depan di wilayah level 4 yang melakukan uji coba dan di wilayah level 3. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuturkan protokol kesehatan secara ketat harus tetap dilakukan. Masyarakat harus membiasakan untuk hidup disiplin secara digitalisasi dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk saat ini sudah ada 1,15 juta orang yang melakukan check-in pada sistem Peduli Lindungi agar dapat masuk pada pusat perbelanjaan. Sementara sudah ada 619 orang ditolak oleh sistem dan tidak diperkenankan masuk ke pusat perbelanjaan dalam 1 minggu terakhir dengan berbagai macam alasan. Claudia melaporkan untuk Lianers, kembali ke Dewa dan Nindi. Baik, terima kasih Claudia laporannya. Anindya dan Lianers, penetapan PPKM memang menyebabkan mobilitas transportasi di beberapa daerah menjadi terganggu. Ya, betul sekali Dewa. Salah satu moda transportasi yang operasionalnya terganggu adalah kereta Bandara Yogyakarta International Airport. Jadi Lianers, semenjak adanya pemberlakuan PPKM level 4, kereta Bandara Yogyakarta harus berhenti beroperasi. Maka dari itu, Menteri Perhubungan targetkan kereta Bandara Yogyakarta akan beroperasi kembali pada bulan September. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Atrin. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Nindi dan Dewa. Lianers, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan kereta api bandara di Yogyakarta International Airport dapat beroperasi pada September 2021. Proyek kereta api bandara ini dimulai sejak 2019 lalu dengan biaya sekitar 1 triliun. Jalurnya mulai dari stasiun Kedundang ke arah Bandara Yogyakarta sepanjang 5,4 km. Kereta ini juga diklaim akan mempersingkat waktu perjalanan menuju Yogyakarta atau sebaliknya hanya membutuhkan waktu 45 menit. Operasionalisasi yang belum juga dilakukan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Budi mengatakan bahwa peresmian akan dilakukan jika PPKM di kota Yogyakarta sudah turun minimal level 3. Itu menimbulkan satu pertanyaan. Kenapa belum dilakukan operasionalisasi? Kita tahu Jogja masih merah, ya, level 4, tentu kurang nyaman apabila kita resmikan. Insya Allah nanti bulan September Jogja udah 3, sehingga kita berkereta api lebih enak dan proses daripada uji cobanya lebih baik. Kita harapkan ini bisa kita selesaikan dengan baik, ya, proses ini. Tapi ini juga bersama dengan bagaimana PPKM yang ada di Jogja itu sudah lebih turun. Operasional kereta api Bandara Yogyakarta ini akan dilakukan bertahap, menyesuaikan frekuensi penerbangan di bandara. Rencananya akan disiapkan 30 kali perjalanan, dan kapasitas angkut ditetapkan sebanyak 5.600 penumpang per hari. Demikian Atrin melaporkan, kembali ke studio. Victory! Yes, menang. 1 game lagi ah. Dek, kamu pagi-pagi udah main game aja. Gak baik tahu. Aku bingung kak, harus ngapain? Mau nongkrong juga lagi PPKM. Bosen banget di rumah. Daripada bingung mau ngapain, mending ikut kakak deh baca buku. Pagi-pagi gini, waktu yang paling pas buat baca buku. Selain otaknya lancar, udaranya juga seger. Iya, ide bagus kak. Let's go! Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Albeta Radio. Terima kasih Lianers, masih bersama kami di sini ya, The Best News for You. Kenaikan harga timah tidak selalu membawa keuntungan. Dampak negatif kembali dirasakan nelayan akibat pendangkalan muara di kawasan Pelabuhan Celitik, Bangka. Kami telah terhubung dengan reporter Mutiara di Bangka. Silahkan laporannya. Iya, Lianers, pendangkalan muara Jeliti kembali membuat mobilitas nelayan terhambat. Muara yang merupakan satu-satunya jalur keluar masuk menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat Bangka mengalami pendangkalan karena mulut muara yang tertutup oleh pasir kuarsa.
Pasir kuarsa ini merupakan limbah buangan hasil dari penambangan timah, dan sebagian lagi memang sengaja dikeruk untuk kegiatan ekspor pasir. Berdasarkan informasi, hingga saat ini harga timah mencapai angka 180.000 hingga 200.000 per kilogram. Semenjak harga timah meningkat, banyak warga yang beralih profesi menjadi penambang, terutama nelayan. Keterangan dari seorang nelayan, Yusuf mengaku kesulitan untuk bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Sungai Liat, sehingga harus menunggu lama. Pertama, kami nelayan tidak bisa keluar masuk bongkar muat hasil tangkapan kami kalau air belum pasang SAR. Ya, harus menunggu misalnya air besar tengah malam, ya tengah malam. Kalau mau turun air surut pagi-pagi air surut, ya tunggu air pasang lagi baru keluar. Itu kan sangat mengganggu aktivitas kami mau melaut. Sekarang nelayan banyak beralih profesi menjadi penambang timah. Pasir ini kan kalau sudah ditambang keadaannya sudah ringan. Karena pasirnya sudah ringan sehingga mudah terkikis dengan arus sehingga menjadi pendangkalan. Sejak maraknya aktivitas tambang, dampak pendangkalan muara semakin terasa. Menurut Yusuf, akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan di muara yang bermula dari perahu yang kandas. Bahkan Kamis lalu, sebuah perahu tenggelam dan pecah saat mencoba masuk melintasi muara. Pemerintah juga dinilai kurang memperhatikan kepentingan nelayan terkait dengan muara Pelabuhan Jeliti ini, sehingga pendangkalan muara semakin parah. Mutiara Okta melaporkan dari Bangka, kembali ke studio. Terima kasih Mutiara laporannya. Lianers, apakah kamu kerap mendapatkan SMS pinjaman online? Kalau Anindya pernah atau tidak? Pasti pernah dong Dewa, karena hal ini memang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Ya, tapi Lianers, Anda harus tetap berwaspada dan berhati-hati dengan adanya pinjaman online. Karena sekarang ini marak terjadi yang namanya pinjaman online ilegal. Maka dari itu, Kominfo mendukung upaya pemberantasan pinjaman online ilegal. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan reporter Taufik. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Dewa dan juga Nindi. Sejak tahun 2018 hingga 17 Agustus 2021, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia telah memutus akses atas 3.856 konten terkait vintage yang melanggar peraturan perundang-undangan termasuk platform pinjaman online tanpa izin atau ilegal. Dalam hal ini, Menteri Johnny G. Plate mengapresiasi inisiatif dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memberantas aktivitas pinjaman online ilegal yang dilaksanakan melalui penandatanganan bersama secara virtual pada Jumat 20 Agustus 2021. Kementerian Kominfo memberikan apresiasi yang tinggi ya atas inisiatif hari ini dalam meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjaman online ilegal. 5 institusi yang mengikuti penandatanganan pernyataan bersama antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, serta Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Kelima lembaga institusi ini siap bersama-sama dan berkomitmen untuk memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal yang kian meresahkan masyarakat. Perkembangan industri fintech tidak terlepas dari berbagai ancaman online, seperti yang pertama, manipulasi korban melalui social engineering. Yang kedua, peretasan informasi melalui metode sniffing, penyadapan. Dan yang ketiga, modus money mule, begal atau kasar, di mana pelaku meminta korban melakukan transaksi ke rekening orang lain. Selain itu, Kominfo juga melakukan pengamanan data pribadi pengguna dan penanganan jika terjadi indikasi kebocoran data pribadi. Taufik melaporkan untuk Lianers, kembali ke Dewa dan Nindi di studio. Pandemi ini membuat kita semua lelah. Banyak senyum yang terenggut, banyak air mata yang terurai. Kini, waktunya kita untuk mulai bergegas,
Selamatkan diri dan orang di sekitarmu dengan tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan ikuti program vaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Albita Radio. Halo Lianers, masih bersama kami di Sinea, The Best News for You. Berita terakhir mengenai umbi porang yang saat ini menjadi komoditi unggulan untuk menopang pangan dalam negeri dan juga menjadi komoditi ekspor. Kita ikuti laporan selengkapnya oleh reporter Olivia di Madiun. Silahkan laporannya. Ya, terima kasih Nindi. Selamat pagi Lianers. Setahun terakhir, tanaman umbi porang menjadi tren di kalangan para petani, utamanya petani di Jawa Timur. Selain perawatan yang mudah dan murah, umbi porang juga menjanjikan keuntungan yang lumayan besar. Salah seorang petani porang di Ponorogo, Marnianto, mengatakan dirinya mendapat keuntungan cukup banyak atas bertani umbi porang. 4 ton 1 kilonya pada waktu itu 1.300 Pak, ya itu. Ya 12 juta lah Pak. Melihat potensi ini, pemerintah bekerja sama dengan Menteri Pertanian berusaha mendongkrak porang agar bisa menjadi komoditas ekspor andalan baru di tanah air. Selain menjadi komoditas baru, porang juga dapat memberikan nilai tambah yang baik, tidak hanya bagi perusahaan pengolah, tetapi juga kepada para petani porang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat berkunjung ke pabrik pengolahan porang di Madiun menyatakan porang akan menjadi makanan sehat yang kaya kandungan di masa mendatang. Ini sebuah nilai yang sangat besar, pasarnya juga masih terbuka lebar, dan kita tahu porang ini akan menjadi makanan masa depan. Karena low kalori, low karbon, dan juga rendah kadar gula, bebas kadar gula, sehingga saya kira ini menjadi makanan sehat ke depan. Ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah. Presiden Joko Widodo juga berharap Indonesia tidak hanya mengekspor porang mentah ke luar negeri, tapi juga dalam bentuk produk akhir seperti tepung maupun beras porang. Dari Jawa Timur, Olivia melaporkan, kembali ke Dewa dan Nindi di studio. .7 FM Albita Radio, leading the way. Itu dia beberapa berita pilihan Sinea edisi hari ini. Lianers, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Sinea The Best News for You. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Anindya Rizky. Saya Dewa Diputra. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Sinea, the best news for you. .101.7 L Beta Radio, leading the way.